Dapat pahala, dapat pahala. Tapi bedain antara si A ini sama si B. Ini yang kita mau ini. Si B ya. Si B ini teman-teman, dia mau pahala ekstra di sholat malam. Sama-sama kerjaan sholat malam. Anggap sama-sama waktunya juga bangun. Sama juga jumlah rakaatnya. Tapi si B bisa raih pahala lebih banyak dengan 3 hal. Yang pertama, dia ikhlaskan niatnya. Lebih ikhlas. Oke lah, Anda mengatakan si A juga bisa ikhlas. Oke. Poin yang kedua, belum tentu sama. Yaitu masalah pengemasan terhadap ibadah. Pengemasan. Kemasannya begini. Kalau tadi si A bangun tidur, dia pakai baju apa adanya untuk sholat. Dia baca surah apa adanya yang kebetulan terlintas. Kalau si B tidak. Dia udah siapin bajunya, baju sholatnya sebelum tidur. Misalnya ibu-ibu sudah cuci mukenanya bersih. Dibubui minyak wangi. Karena mau menghadap sama Allah. Cuma di rumah pakai parfum. Bapak-bapak juga begitu. Pakai baju koko, kopianya sudah disiapin. Sejadahnya dibubui parfum misalnya. Contoh. Maka itu kemasan. Dia sudah pilih surah yang dia mau baca. Misalnya kan fatwa ulama teman-teman kalau sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu kita dalam sholat ibadah sunnah tuh bisa buka aplikasi Al-Quran di handphone ya. Bisa lihat mushaf. Supaya jangan baca inna ataina wal asr terus gitu ya. Jadi bisa baca dari Al-Baqarah. Lanjut terus ya. Misalnya rakaat pertama dari ayat pertama Al-Baqarah sampai ayat 10. Setiap rakaat 10 ayat. Jadi satu malam bisa 100 ayat misalnya dibacanya gitu kan. Itu kan lama-lama bisa khatam Al-Quran. Kalau saya pribadi pakai di handphone aplikasi namanya Nakhtim ya. Saya nggak tahu teman-teman pakai aplikasi apa, bebas-bebas saja ya. Tapi kalau mau lihat yang saya di App Store kalau yang ini, yang iPhone dan di Play Store yang Android, itu Nakhtim tulisannya. Bahasa Indonesia bisa tulis N-A-K-H-T-I-M gitu ya. Ada lingkaran hijau tulisannya Al-Quran bahasa Arab. Itu kalau diklik menurut saya bagus. Karena dia salah satu kelebihannya dia kalau kita tutup, kalau sudah masuk kita sudah okein, kita sudah pilih nama qari yang kita mau dengar suaranya, kita mulai dari surah apa, ayat berapa. Nanti kalau kita tutup handphone, kita buka, dia akan lanjut bacaan kita terakhir. Misal kita baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 10, berarti akan lanjut ayat 11. Setiap buka handphone keluar ayat 11-nya. Kita baca ini misalnya kita tutup lagi, nanti kita tutup handphone, buka lagi handphone, lanjut ayat 12. Makanya judulnya Nakhtim, mengkhatam. Nah itu kan dia mengemasnya. Orang yang sedekah keluar, dia kemudian ya udah ada pas orang miskin minta langsung dikasih aja apa yang ada di kantongnya, selesai. Beda pahalanya dengan orang yang sebelum keluar sudah siapkan uang khusus yang dia mau kasih orang miskin, dia niatkan ini kemasan semua. Nah ini kemasannya. Yang ketiga memarketingkan ibadah itu. Jadi yang pertama ikhlas. Ini kita bicara si B tadi ya, yang bisa dapat pahala ekstra. Dia lebih ikhlas, dia juga mengemas ibadah tersebut dan dia memarketingkan, dia pasarkan aja orang lain untuk mengerjakannya. Maka dia bisa dapat prestasi di situ. Nah ini bagian-bagian hal yang bisa kita jadikan sebagai tambahan ya ilmu kita. Dan teman-teman jangan pernah putus asa, selalu saja mengejar yang terbaik, selalu mau belajar. Walaupun itu bukan bidang kita, tanyain ya. Saya kalau ketemu orang, walaupun dia bidangnya apa, saya tanya. Itu seperti apa? Apa yang dipelajari? Seperti apa spesialisnya Pak? Jadi dijelasin sama dia ini, begini. Oke. Kadang-kadang dia kalau sudah mahir di bidangnya pasti dia bisa simpulkan. Kayak Bapak Ibu kalau tanya saya, Ustadz kalau dalam dakwah, coba kasih saya kesimpulannya Ustadz. Bagaimana sih supaya jadi dai yang sukses misalnya? Saya sudah bisa simpulkan poin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena sudah pengalaman misalnya contoh. Nah seperti itulah kita bisa tanya kesimpulannya Pak. Minimal kita punya gambaran di situ sehingga kita bisa tetap belajar dan tidak ada kata-kata terlambat. Allahu a'lam. Baik, semoga saja semua yang hadir offline atau online diterima hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan diterima seluruh amal-amal soleh yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan dan juga akan dikerjakan dengan pahala yang sempurna. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di Palestina, diberikan kepada mereka kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kepada kita, serta juga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan selalu kita doakan agar negara kita Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, Allah angkat perselisihan di antara mereka, dan juga Allah berikan petunjuk kepada pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik, serta juga semoga semua KBRI kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara yang lain, dan juga memperkenalkan Indonesia sehingga bisa lebih dikenal dan juga bisa lebih menjalin hubungan yang baik dari semua lininya.
Dan siapapun yang memberikan keburukan bagi negeri kita, bagi agama kita, dan diri kita dan keluarga kita, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka pada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah satukan kita kelak semuanya di surga Firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Ada benar pasti dari Allah, silakan Bapak Ibu ambil dan amalkan. Ada salah dari kami, tolong dimaafkan, dan juga saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.